Saya pernah menyampaikan dalam Dzikrul Hauliyah ya, tentang pentingnya menguasai 4 hal. Yang pertama itu nas atau teks. Yang kedua adalah al-aqlu awil mantiq, yaitu logika, ya, berpikir lurus. Sebab ya sebab, akibat ya akibat, jangan dibolak-balik. Yang sebab dianggap akibat, yang akibat dianggap sebab. Rusak nanti. Lalu yang ketiga, al-lughah, menguasai bahasa. Lalu yang keempat, al-waqi', memahami realitas nih, keadaan dunia hari ini. Harus kita paham. Kalau 4 hal ini kalian betul-betul mempelajarinya dan di ma'had itu ada. Ya. Di ma'had Ali juga nanti, yaitu yang akan ditekankan. Ya. Kalau 4 hal ini bisa dikuasai dengan baik, insya Allah asyubuhat, ya, asyubuhat, ya, syubuhatul fikri, ya, itu insya Allah akan bisa gampang kalian hadapi. Tidak mudah akan terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang terlihat, ya, fi badi'il amri ka'annahu yuwafiqul kitaba was sunnah wa ka'annahu yusayirul manhajas salaf. Ya. Sepintas kelihatannya cocok dengan Al-Quran hadis, sepintas kelihatannya atau disebut sebagai manhaj salaf. Ya. Tetapi kalau kita dalami, oh ternyata bertentangan dengan manhaj dari jumhurul ulama. Bagaimana kita mengetahui bahwa yang disampaikan itu tidak benar? Mengetahuinya dengan 4 tadi. Dengan mengetahui nas. Ya kita tahu Al-Quran hadis. Dan kalau kita sudah tahu ayat-ayat dan hadis-hadis, ya, dan akwal-akwal itu, maka kita fahami dengan qawaidul mantiq, dengan qawaidul lughah. Maka tanhalul iskalat, hilang masalah itu. Ya. Contoh, nah ini contoh ya. Apa contohnya kira-kira nih? Contoh dengan memahami teks, bahasa, dan logika, kita akan bisa merespon syubhat pemikiran. Contoh, nah ini bulan Maulid ya. Kan di bulan Maulid ini salah satu yang banyak dijadikan sebagai landasan, ya, dalil bahwa Maulid itu sesuatu yang tidak baik, ya, adalah hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna kulla bid'atin dolalah wa anna kulla dolalatin finnar. Nah, itu kan. Bahwa segala sesuatu yang namanya bid'ah, yaitu yang tidak dikerjakan Nabi, tidak dicontohkan sahabat, dan juga sebagian ulama memasukkan, ya, tabi'in dan tabi'it tabi'in, yang tidak dilakukan oleh Nabi dan 3 generasi terbaik, maka berarti itu dolalah, maka berarti sesat. Dan sesungguhnya setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Kan begitu ya? Nah, pernah dengar nggak hadis itu? Itu hadisnya. Kalau kan di sini katanya kul, katanya ini kul lah, ya. Berarti ini menunjukkan semua, ya. Kalau Nabi sudah bilang semua, kenapa kok dipisah-pisah lagi? Begitu. Kenapa kok dibatasi? Ya. Nah, kalau kita paham tentang nas, kita paham tentang lughah, kita paham tentang al-aqlu wal mantiq, masalah ini selesai. Kenapa? Nah, ternyata yang berkaitan, ya, dengan perkara yang baru itu bukan hanya hadis ini. Jadi teks-teks hadis yang berbicara tentang sesuatu yang belum pernah dilaksanakan, ya, sesuatu yang baru dilakukan, ya, tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat,
itu bukan hanya hadis ini, tapi ada hadis yang lain banyak. Di antaranya yang mentakhsis hadis tadi, itu kalau menurut Imam Nawawi, kalau saya tidak salah dalam Al-Minhaj ya, Syarah Sahih Muslim, adalah hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurim syai'. Siapa orang yang mempelopori sesuatu yang baik ya di dalam Islam ya, maka baginya pahalanya dan dia juga akan dapat pahala dari orang-orang yang meneruskan tradisi itu. Maka kata Imam Nawawi, ini hadzal hadis yukhassisu qaulahu sallallahu alaihi wasallam inna kulla bid'atin dhalalatin wa anna kulla dhalalatin finnar. Wa anal muradu bi hadzal hadis adalah al mubtada'at as-sayyi'ah. Kalau tidak salah seperti itu. Kata Imam Nawawi, hadis ini mentahsis ya, membatasi. Yang dimaksudkan dengan kullu itu, kata Imam Nawawi, berdasarkan hadis man sanna fil Islam adalah kulla bid'atin dolalah atau kulla bid'atin sayyi'ah. Ya. Jadi kata bid'atin di situ ada sifatun mahzufah, ada sifat yang dibuang. Ai anna kulla bid'atin sayyi'atin dolalah. Dari mana kita tahu ada sifat yang terbuang? Dari hadis yang lain. Karena itu bahaya kita kalau kita hanya tahu satu saja. Padahal di dalam masalah itu banyak dalilnya. Maka kemudian kita harus belajar ya. Di dalam ilmu usul fiqh ada namanya al-jam'u wa tarjih. Kumpulkan dalil itu, kalau bisa dikumpulkan, diselaraskan itu lebih bagus daripada kalau dibuang salah satunya. Selama masih bisa diselaraskan ya, untuk membangun suatu pemahaman yang utuh, itu yang paling bagus. Kalau memang dia bertentangan dengan pertentangan yang tidak bisa disatukan, maka baru ditarjih. Diambil satu, dipinggirkan yang satu. Tapi selama bisa digabungkan, maka kedua-duanya harus dipakai. Al-i'mal aula minal ihmal. Dipakai itu lebih bagus daripada dibuang. Dan dalam masalah ini, kedua-duanya bisa dipakai. Maka yang satu itu mukhassas dan yang satu mukhassis. Yang mana yang ditaksis? Yang kulla bid'ah. Yang mana yang memukhassis, yang mengkhususkannya, yang membatasinya adalah hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Itu dari nas kita bisa ambil. Oh, kita paham. Kemudian juga dari logika. Ya. Jadi kalau dari nas tadi itu kita akhirnya tahu bahwa kullun di dalam hadis kulla bid'atin ini adalah amun makhsus. Yukhassisuhu dalilun mumfasil. Nah begitu ya. Dia ditakhsis oleh dalil yang terpisah. Apa dalil yang terpisah? Yaitu hadis yang lain. Barang siapa yang mempelopori kebaikan, membuat kebaikan yang baru dan baik, maka dia dapat pahalanya dan akan dapat pahala orang yang mengerjakannya terus sampai hari kiamat. Nah inilah yang mengkhususkan hadis tadi. Maka kata Imam Nawawi, berarti di situ ada sifatun mahzufah, anna kulla bid'atin sayyi'ah. Itulah yang dolalah. Tapi kalau bid'atun hasanah, falaisat bidolalah. Kan begitu. Kita bisa ambil tadi pemahamannya dari dalil yang lain. Kita bisa ambil juga misalnya dari bahasa. Dari mantiq. Ya. Apakah ada di dalam Al-Quran misalnya, apakah benar bahwa setiap kullun itu yufidul umum? Ternyata kalau kita baca Al-Quran, tidak. Ya. Apa contoh kullun dalam Al-Quran yang la yufidul umum? Secara logika. Nah, coba baca ada dalam Al-Quran. Itu kisah tentang Nabi Hud kalau tidak salah ya. Nabi Hud. Iya, Nabi Hud ya kalau tidak salah. Nabi Hud itu dia berdakwah. Lalu sampai di ujung
ketika sudah turun ketetapan Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Hud karena kekufuran mereka yang luar biasa, apa firman Allah? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Nah, kata kulla di dalam ayat ini tidak bisa dimaknakan sebagai umum semuanya. Karena kalau dimaknakan umum berarti Nabi Hudnya juga meninggal. Berarti orang-orang yang mengikuti Nabi Hud juga meninggal. Maka di sini jelas bahwa amun urida bihi al-khusus. Ya. Umum urida bihi khusus. Amun urida bihi al-khas. Bahwa yang dimaksudkan dengan kullun di sini itu bukan berarti semua, tapi selain daripada Nabi Hud dan pengikutnya. Karena memang kenyataannya begitu. Nabi Hud tidak meninggal, pengikutnya juga selamat. Maka kata kullun di sini tidak bisa dimaknakan semua makhluk yang ada. Paham? Berarti Al-Quran juga menggunakan kata kullun itu tidak untuk arti semuanya, tapi untuk arti sebagian. Ya. Jadi kalau para ulama, jumhur ulama mengartikan kulla bid'atin dolalah, bahwa kata kulla itu bukan menunjuk semua bid'ah, tapi hanya bid'ah sayyi'ah, itu artinya juga ada dasarnya dari Al-Quran. Dari mana kita tahu? Ya baca, belajar. Tidak bisa kita tidur-tidur, ngangak-ngangak, terus tiba-tiba tahu. Tidak bisa, belajar. Belajar. Coba kalau misalnya kita tidak belajar ini terus tiba-tiba ada orang yang tidak suka maulid kemudian mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mau jawab apa coba? Garuk-garuk kepala. Atau mengatakan ya pokoknya maulid itu kami wariskan dari ulama kami dan kami percaya bahwa itu baik. Tidak bisa begitu. Kalau orang mengajukan dalil, balas dengan dalil. Dan dalil yang kita pakai untuk membalas harus setara atau lebih kuat daripada dalil yang diajukan. Tidak bisa kita mengatakan, pokoknya itu urusan ulama lah. Yang penting saya mewarisi, pokoknya kita tiap tahun bermaulid, wah teman-teman mangan, misalnya. Tidak bisa. Boleh menjawab seperti itu, idza kanal mas'ul amiyan. Kalau orang awam yang ditanya, tapi kalau talibul ilmi itu aib. Aib bagi tulab mahat kalau ditanya kemudian mengatakan, pokoknya tuh wah kita Tuan Guru Yusuf bermaulid, wah jari, wah. Tidak bisa begitu. Kalau orang datangkan dalil, jawab dengan dalil. Ya, kalau orang mendatangkan dalil dari sunnah, jawab dari sunnah, plus dari Al-Quran, plus juga dengan kaidah, itu yang bisa menyelesaikan. Dan itulah pertanggungjawaban dari ahli ilmu. Paham anak-anakku? Tak bisa. Makanya saya kadang-kadang lihat ya, ada, ya mohon maaf, teman-teman yang tidak setuju dengan maulid kan selalu begitu. Anna kulla bid'atin dolalah. Lau kana khairan lasabaquna ilaiha. Termasuk begitu kan? Kalau memang baik, kenapa nggak dikerjakan dulu? Gitu. Kalau nggak baik, kalau memang ini baik, kenapa nggak dikerjakan dulu? Kan mereka lebih tahu. Nggak bisa kita menjawab dengan mengatakan, pokoknya kita sudah terima tradisi ini. Nggak bisa. Itu boleh kalau orang awam. Tapi kalau bagi penuntut ilmu, jawabnya adalah dengan ilmu pengetahuan. Paham anak-anakku? Karena mereka pakai dalil dan kita pakai ngeremon, maka banyak orang terpengaruh. Paham? Akhirnya orang membandingkan, yang satu bawa hadis, yang satu mengatakan ini sudah tradisi. Nanti akhirnya jawaban kita itu menjadi pembenaran bagi mereka. Kok hadis Nabi dihadapi dengan tradisi? Kita lupa menjelaskan tradisi kita itu berbasis hadis dan Al-Quran. Dan itu merupakan pendapat dari jumhur ulama lintas mazhab. Ini anak-anakku ya, yang saya mau kalian tuh peduli di sini. Kalian harus bisa menjawab ya dengan jawaban yang pas. Kan belajar balaghah kan? Belajar balaghah enggak? Apa itu balaghah? Kan salah satunya adalah mutabaqat muqtadal hal. Ya. Kita sesuaikan kondisi. Kalau kita lagi ngomong di warung kopi sama orang awam, bagaimana maulid nu? Nah, kita bisa mengatakan, ini meton, pokoknya ikut wah ulama, wah ini
sudah tradisi orang tua kita, tidak ada salahnya juga. Bisa begitu. Tapi kalau orang yang pakai dalil, jawab dengan dalil. Jangan sampai kemudian ya tarassakhu fi adhanin nas, ya, bahwa mereka pakai dalil, kita pakai ngeremon-ngeremon atau tradisi. Jangan. Kita punya itu, tapi karena kita tidak baca, karena kita tidak serius. Mereka serius, mereka sungguh-sungguh, kita tidak. Semua ada di kitab kan. Belajar itu, belajar. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, kuasai 4 hal itu. Ya. Insya Allah di Ma'had itu sudah ada selama ini. Ya. Dan di Ma'had Ali juga nanti akan lebih diperkuat lagi. Supaya apa? Supaya Anda ini bisa membela tradisi kita dengan dalil. Paham anak-anakku? Jadi antum tudafi'un ya, anil a'malin nahdawiyah ya, bil adillah. Tradisi kita itu bisa dipertahankan dengan dalil. Kenapa kita bermaulid, kenapa kita tahlilan, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu. Ada dalil kita. Audio.